Liftnya udah nyala, udah siap. Jam berapa? 16.05 kalian. Atau 16.03 deh, lama. Ini ada limitnya nggak ya kalau kayak gini? Harusnya sih. Hmm. Jadi kita bakal ini sih bahasa job sebetulnya, tapi pengen nekenin lagi di satu konsep ini yang sebetulnya harusnya anak-anak dari PhD udah matang sih. Kok mati? Tuh, kenapa nih? Tadi bapak, Google Chrome-nya nggak ada nih. Bentar. Ah, nge-lag ya? Aduh, apa kendala teknis tuh selalu ada. Manual prepare. Nah, coba aku ulang di Chrome ya. Keluar, keluar aja guys, keluar aja guys. Pakai link baru, pakai link baru. Login. Isi gue sih ada. Nih, coba pakai yang ini. Sorry, sorry, sorry. Lihat double ini. Ulang ya, pakai link yang baru. Baru berapa nih? 19 dari 46. Soal tuh mentoringnya Roma sampai jam berapa deh, guys? Aku langsung tidur jam 9. Malam ya? Discord. Lagi. Oh, oke.
Jam 10. Kamu juga. Wah, menit lagi ya. Ini deh, pulang sekolah deh. Nih kayak bisa lihat langsung dari tapi kuisnya di dalam gitu ya. Cuma nanti ada beberapa poin yang sebetulnya masih mudah. Cuma ada sih kemarin yang tanya ke Gojek awal dikit buat nentuin premisnya. Jadi kayak metain premis itu juga penting deh. Selain tahu ya gimana cara nyimpulinnya pakai exponence, toleransi, segala macam. Nah ini first step-nya sih sebelum bisa nyimpulin tuh kita tahu premis dulu. Gitu. 16.05. Boleh deh sekarang start ya. Nah, bebas bisa lihat di kuisis, bisa lihat di sini. Kalau di Deo ini yang pengen aku tekenin adalah gimana cara nentuin premisnya lewat logika dalam paragraf gitu. Nah, kan aku tulis nih, di logika dalam paragraf, especially penalaran deduktif, jadi nggak semua penalaran ya, nggak induktif, nggak kuantitatif. Tapi kalau yang di deduktif itu, kita diminta untuk menarik atau mendapatkan sebuah kesimpulan yang berdasar pada premis-premis dalam teks gitu. Kenapa kalimatnya seperti ini? Kalau di teks itu ada kalimat-kalimat yang sebetulnya bisa kita hiraukan teman-teman. Misalnya kalimat pengantar di kalimat satu, kalimat dua biasanya kayak gitu. Kalau di kelasnya Kak Dila itu biasanya kalimatnya di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Itu Kak Dila sering bolak-balik atau ya pokoknya general text lah ya. Ini spesialnya logika deduktif. Buat recall lagi, coba kita jawab ini deh. Coba jawab ini dulu. Menurut lo premis itu apa deh? Ini biar recall lagi. 36. Oke, ada zit. Ya, mostly. Oh, ternyata masih ada yang ngegocek ya, 10. Nah, ini yang penting, teman-teman. Dari kenal sebuah premis doang. Yang aku maksud di sini, metain premis itu ya seperti ini. Pernyataan yang ada pada teks itu belum tentu jadi premis. Misalnya, nanti kan bentuknya itu teks panjang ya. Ada teks satu, teks kedua, teks ketiga. Pokoknya itu kalimatnya tuh nyambung gitu. Dan itu memang sengaja dibuat sebagai narasi. Kalau kita pengen dapetin kesimpulan logika deduktif, itu ada caranya. Jadi yang pengen aku definisiin sebagai premis di sini itu ya pernyataan landasan buat nyusun sebuah argumen. Itu kan outputnya argumen. Untuk sampai ke argumen itu kita juga butuh semacam kayak metain gitu. Premis satunya yang mana, premis keduanya yang mana. Terus nanti kesimpulannya seperti apa. Itu kalau misalnya case-nya kita diminta untuk menyimpulkan ya. Kalau diminta untuk uh, menilai sebuah kualitas kesimpulan, itu beda lagi. Tapi itu masih sama. Jadi pada intinya, premis itu belum tentu yang ada pada teks. Tapi tujuan dari premis ini kan untuk mendapatkan argumen yang utuh tuh. Misalnya premis satu, semua manusia akan mati. Premis keduanya, JJ adalah manusia. Terus sekolahnya, nah, berarti JJ akan mati. Nah itu kan terstruktur tuh premisnya. Jadi yang pengen aku tekan itu, gak semua kalimat yang ada pada teks, pernyataan pada teks itu sebagai premis gitu. Jadi ini baik lagi. Misalnya ada kalimat begini, ini ada kertas kosong ya. Ah, bentar. Sebentar. Sebelum itu. Menurut kalian kalau misalnya ada kalimat kalimat gini, hmm, apa ya misalnya, ambilkan pulpen itu di atas meja. Itu premis bukan? Ada pernyataan kayak gitu. Nggak bisa coret-coret ya. Sorry.
Satu lagi misalnya, mengapa gas LPG menewaskan atau memakan korban jiwa? Itu premis bukan? Premis dalam ini ya, untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, itu pertanyaannya. Jadi, bisa bedainnya ya, ada yang namanya ungkapan, yang ini opsi A, ada juga pernyataan kesimpulan, belum tentu juga menjadi sebuah premis, ada juga pernyataan yang ada pada teks. Kalau kita pengen narik logika deduktif ya, kita kan pengen metain premisnya, especially di penahan deduktif. Nggak semua, ingat ya, nggak semua kalimat yang ada di dalam logika deduktif itu, yang ada di dalam teks itu bisa kita dapetin kesimpulannya. Kenapa gitu? Balik lagi, kan buat UTBK. Jadi kita lihat opsinya aja tuh, yang kiranya relevan sama opsi itu yang mana. Biasanya opsinya itu nggak jauh-jauh dari si operator logika ini, yang nanti bakal kita bahas nih. Nah ini, aku sering banget ngingetin ini, dan coba menurut kalian, ini gimana? Ini penting banget sih, maksudnya gimana cara kita nge-treat soal tuh bisa berangkat dari sini sih. Kita bisa bedain dulu tipe soal yang deduktif itu gimana, induktif itu gimana. Ini bebas, nggak ada jawaban benar salah, ini relatif sih. Tapi yang jelas poinnya harusnya sama. Definisikan penalaran deduktif dan induktif menurut Pak. Kenapa kan ini? Mau satu paragraf, satu esai boleh. Bebas. Satu kalimat, satu kata juga boleh. Satu kata nggak bisa ya. Ini harusnya udah dari record sih ya. Oke. Udah dari record. Ya, ini salah semua. Karena aku sengaja bikin... nggak bisa lihat ya? Show answers. Penalaran deduktif itu pengambilan kesimpulan dari sebuah premis berdasarkan struktur logika. Deduktif menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan khusus. Apalagi nih, ambil kesimpulan hanya boleh dari teksnya. Mengamat suatu soal dalam kehidupan. Oh, satu doang ya? Ya, jawabannya mana nih? Ini ya responses. Lah, oh, 1 menit doang, sorry. Baca enter. Lama. Tapi, dijawab 4 orang doang ya? Padahal 37 yang ikut. Oh, waktunya kecepatan ya? Sorry. Ada ada yang mau speak up nggak kalau misalnya pengen gak sempat tadi gitu? Siapa tahu ada. Masih ngetik. Ya juga sih, kecepatan sih 1 menit itu. Harusnya 2 menit ya. Sorry. Oke deh, oke, nggak apa-apa. Tapi pada intinya, ini udah mendekati dari definisinya. Kemarin kan Egi bahas tuh, deduktif-induktif dalam pengertian definisi formalnya segala macam ya. Nah, aku pengen nekenin ininya aja, poin-poinnya aja sebetulnya. Kalau penalaran deduktif sama induktif itu. Kenapa aku berulang kali ngulang ini? Satu lagi teman-teman, kenal soal itu juga bisa ngekat waktu banget. Kalau misalnya kita tahu soal ini, kita bisa simulan pakai deduktif, ya nggak usah repot-repot untuk cari kalimat mana yang lain segala macam kan. Tinggal kita fokusin ke premisnya tadi. Beda lagi dengan induktif ya. Treatment ke soalnya jadinya kita bisa paham gitu. Mana yang kita tarik kesimpulannya pakai deduktif dan mana yang induktif. Jadinya nggak melenceng juga. Yang tadinya soal yang diminta itu menggunakan penalaran induktif, tapi kita petain premisnya itu. Jadi kan ribet ya kalau misalnya kayak gitu. Juga berkebalikannya. Harusnya pakai deduktif, tapi kita nyimpulinya pakai induktif. Singkatnya, deduktif itu ya biasa ya. Formal logic, 100% benar atau salah. Dan cara mikirnya itu dari umum ke khusus. Ya, kita punya definisi, punya konsep, terus kita telaah lagi. Terus kita tinjau kira-kira mana yang relevan dengan si definisi ini. Kalau induktif tuh
dari khusus ke umum, kita kenali pola-pola dulu. Konkret soalnya tuh ada pola bilangan, ada mungkin benar, apa ya, pernyataannya mungkin benar, kayak gitu-gitu ya, paham ya? Terus kebenarannya tuh lebih dari 0%, kurang dari 100%, jadi nggak ada kepastian benarnya, itu banyak sekali posibilitasnya gitu. Flexible which means banyak possibility. Ini kenapa penting? Satu lagi tadi, kita bisa treat, seenggaknya kita tahu gitu, soal-soal yang harus disimpulin pakai deduktif itu yang kayak gimana, yang induktif itu kayak gimana. Ini nggak pernah bosan aku ingetin sih soal ini. Nah, coba kalau soal ini menurut kalian gimana? Pesawat dalam tepat waktu. Pesawat dalam ah, apalah, namanya apalah banget. Kok yang jawab sedikit ya? Kalian join quizles gak sih? Join kan? Aku takutnya tuh lihat di layar doang. Join kan ya? Soalnya masih bingung mau pilih. Oke, ada yang baru masuk ya? Coba ini. Join ya guys. Nanti quiznya juga di sini. Quiz yang terakhir. Tapi ini aku kasih poin pengantar dulu sih. Kayak gitu. Oke, sambil masuk nih, sambil nungguin Zul. Boleh Zul masuk dulu. Yang benar berapa nih? Dua kali deduktif. Oke, coba kita lihat nih soalnya. Pesawat datang tepat waktu, tapi kereta nggak datang tepat waktu. Jadi nggak benar kalau kereta dan bus datang tepat waktu. Bus datang tepat waktu. Coba kita petain ya. Misal yang gampang tuh kan gini. Ini oratannya enggak. Pesawat sama kereta. Alamak, ini bukan Surna, lupa. Sorry, ini agak kacau. Kereta, kok gini? Nah, sama bus. Dari sini dulu, kira-kira kalian nyimpulin ini pakai induktif apa deduktif? Tadi, tepat. Induktif. Kayak, kita punya informasi ini. Induktif ya? Ada yang lain? Deduktif. Kalau kita punya kayak gini, induktif juga. Oke, tadi kan ya, lihat ya soalnya. Intinya kayak ini, pesawat tuh datang tepat waktu, kereta nggak datang tepat waktu. Terus ada pernyataan, bus datang tepat waktu. Jadi mana sih? Ya jadi nggak oke kayak gini ya. Bus datang tepat waktu. Jadi nggak benar kalau kereta dan bus datang tepat waktu. Nilai kesimpulannya gimana dan ini pakai penalaran apa? Bisa di nalar ini nggak kalau tanpa coretan? Premisnya adalah kereta nggak tepat waktu, bus tepat waktu. Simpulannya itu nggak benar kalau kereta dan bus itu datang tepat waktu. Kebayang nggak?
Aku tanpa orator, tapi dari kalimatnya doang kebayang nggak? Kesimpulannya ya jadinya valid gitu. Karena kan kesimpulannya itu nggak benar kalau kereta dan bus itu datang tepat waktu. Nggak benar nih, itu sebagai kesimpulannya. Kalau kita nilai kesimpulan itu, jadinya kan valid. Kenapa valid? Karena nggak benar dari si kereta dan bus ini datang tepat waktu. Ibaratnya tuh ini adalah penalaran deduktif, bukan induktif ya. Ingat, punya premis dari yang umum khusus. Kebayang nggak? Ada premis, terus kita simpulin, jadinya itu bukan lagi ada kemungkinan-kemungkinan lain, tapi memang udah pasti gitu. Pernyataan konkret. Karena kalau dan harus memenuhi keduanya, ya benar gitu, harus memenuhi keduanya. Dan itu kan nggak benar kalau kereta dan bus ada waktu. Tadi kan premisnya kereta kan nggak datang tepat waktu kan. Sedangkan di sini, di kesimpulannya itu ternyata malah kereta sama bus datang tepat waktu. Kayak gitu. Ini salah satu contoh uh, gimana sih caranya nge-treat soal dari deduktif itu. Kenapa kok deduktif? Ya balik lagi, sebetulnya kalau misalnya si induktif ini nggak terlalu dipetain banget tuh nggak apa, tapi kita catat keywordnya. Beda lagi sama deduktif, karena deduktif tuh nggak cuma dapetin premisnya teman-teman, tapi harus dengan kesimpulan yang valid juga, dengan ponens, tolerance, silogisme, itu kan ada tahapnya lagi. Dari sini kan kebayang tuh, ini ada yang namanya si operator itu, operatornya ada. Tapi ini sayang banget aku kira tuh bakal banyak yang jawab ya, tapi nggak apa deh. View correct answer. Nih, jadinya valid, terus pakai penalaran deduktif. Kenapa valid? Karena kesimpulannya tuh nggak benar kalau kereta dan bus datang tepat waktu. Harusnya sih kebayang ya di sini. Di awal nih kereta nggak datang tepat waktu, bus datang tepat waktu. Harusnya kan eh, misalnya pengen ganti kesimpulannya jadinya kereta datang tepat waktu kereta nggak datang tepat waktu sedangkan bus datang tepat waktu. Tapi kesimpulannya tuh nggak benar kalau kereta dan bus datang tepat waktu, ya jadinya valid gitu. Penerapan konkret ya. Sampai sini paham nggak? Sini paham nggak? Buat nentuin ini deduktif, ini induktif, kayak gitu sih harusnya. Karena nanti soalnya juga berkaitan sama itu. Kita nentuin premisnya, mana yang penyebab dan mana yang akibat kayak gitu. Coba ya. Nah, tadi kan kita udah kenal yang namanya dan, terus aku sempat mention juga ada operator logika. Ini yang krusial. Kenapa tuh? Operator logika ini adalah bisa dibilang sebagai apa ya? Terobosan banget kalau misalnya kita ketemu sama soal deduktif. Ingat ya, deduktif only. Maksudnya kita nggak bisa langsung nyimpulin, oh ini kita cari aja. Oh gitu, sampai ke atas. Loh, deduktif. Cuma deduktif ya. Sebenarnya bisa kalau misalnya induktif itu pengen ngebantu si operator ini pengen dapetin poin-poinnya. Cuma balik lagi, si deduktif ini yang sangat berperan. Operator logika ini sangat berperan di deduktif itu. Pertama, kerjanya bisa cepat. Kalau kita udah nemuin operatornya, misalnya jika maka, sehingga, terus nanti ada banyak ya, aku contohin di belakang nanti. Itu waktunya bisa dipersingkat. Dan menurutku ya, deduktif itu harusnya 3 point teman-teman di UTBK. Ini harusnya bisa jadi uh, soal yang nge-push banget gitu. Maksudnya minimal kita bisa dapat soal ini tuh dengan waktu yang singkat gitu. Ya maksudnya nggak lagi ngunggulin si deduktif ini, tapi setidaknya di antara ketiga jenis ya, induktif, kuantitatif, sama deduktif ini yang paling jadi key point banget gitu. Maksudnya kita kalau misalnya udah lancar di sini, harusnya waktu 30 menit itu bisa kepangkas banyak dan bisa kita alokasiin untuk kuantitatif sama induktif gitu. Kalau menurutku gitu. Biasanya juga kalau TO yang deduktif itu nggak makan waktu banyak ya kalau aku kerjain. Jadi yang yang penting itu tiga hal ini. Kalau misalnya kita bisa
nemuin operator logikanya. Operator logika tuh apa aja kalau misalnya kita tinjau, itu kira-kira ada ini. Sebetulnya yang keluar di UTBK seringnya ini, tapi yang terakhir itu biasanya jarang sih di aplikasi itu. Latihan buat asa deduktif gini tuh gimana, Cek? Nah, latihannya tuh di kuis ini. Aku saranin nanti latihannya kayak gini nih. Nanti di akhir ya. Karena ini amat berkaitan banget kalau misalnya sebelum masuk ke logika dalam paragraf itu. Karena itu susah juga ya, maksudnya kalau misalnya kita udah langsung ke logika dalam paragraf ya, teksnya kan panjang, ya nggak panjang-panjang juga sih, 2 paragraf atau 1 paragraf. Tapi kita malah fokusnya ke semua informasi, nggak fokus ke operator logikanya. Kalau misalnya kita bisa nemuin pola soal dari operator logika ini nih, ada konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, implikasi, ke depan tuh langsung langsung nemu sense-nya gitu. Oh, kayaknya premisnya ini deh. Karena ini ada operator logika dan aku udah sebutin tadi ya, konjungsi itu ya nama nama sebetulnya gitu. Biasanya conjunction, ada disjunctive, terus kalau di Inggris kalau nggak salah, tapi yang ini aku kenal tuh ada konjungsi yang dan ya misalnya P dan Q gitu. Disjungsi juga ada, tahu negasi tahu ya. Negasi pakai simbolnya tuh yang namanya apa ya? Aku nggak tahu namanya. Tapi yang kayak gini ya. Negasi, implikasi, jika maka, nah kayak gitu. Ada implikasi. Jika dan hanya jika tuh yang arah panahnya juga. Jadi masih kayak gini lah ya. Seperti itu. Ada Bagas. Kenapa Bagas? Mau nambahin kah? Stop lanjut. Ini bagus mas speak up. Nanti langsung speak up deh ya. Nah, udah kenal operatornya, ya kan? Sekarang, kenapa nih Bagas nih? Ada yang mau tanya kah? Halo, tes tes. Halo, kenapa guys? Ini ya, aku mau tanya pertanyaan jenis tolen sama negasi kan sama-sama bentuk negatif itu. Itu bedanya di mana? Tolerance kan negasi, rumusnya gimana ya? Kalau aku kenal implikasi doang, P maka Q negasi Q ya, gitu ya. Yang itu bukan. Iya, iya. Kesimpulannya negasi P. Udah kenal konsep negasi belum? Udah. Nah, negasi kan berkebalikan dari kebenarannya kan. Misalnya aku makan, negasinya bisa aku nggak makan. Sebetulnya hubungan ponens-tolens itu sama kayak bisa kita buktiin pakai tabel kebenaran. Tapi itu masih masuk ke implikasi. Coba, aduh itu aku udah buktiin sih. Waktu aku seleksi di UMASA tuh aku buktiin ponens-tolens itu ternyata ya berhubungan. Jadi mereka itu sebenarnya satu satu ini loh, satu jenis implikasi gitu. Kan tahu ya, si negasi Q, kalau misalnya jadi premis keduanya dari P maka Q, nilai kebenarannya kan jadi negasi P. Itu sebetulnya sama dengan nilai kebenaran si ponens ya, kayak gitu. Jadi P maka Q, premis keduanya P, duh korek deh, biar nggak bingung. P maka Q, ini kan ponens ya, semuanya Q. Kalau ini P maka Q, negasi Q, jadinya negasi P kan, kayak gitu. Yang jadi pertanyaan kan, gimana cara ngebedain negasinya kan? Negasi itu sesimpel gini doang. Kalau misalnya ada premis P, udah, ini negasinya. Kalau bentuk kalimatnya ya gampang. Misalnya Indonesia adalah negara besar. Negasinya apa? Dari kalimat itu. Ya berarti tinggal berkebalikannya kan. Indonesia bukan negara besar. Nah, karena ini aduh aku sebenarnya ini tolerance ya. Jadi kan keduanya negasi Q. Kalau kita bukti pakai tabel kebenaran, nanti ketemu negasi. Kalau terus kesimpulannya negasi P, nilai kebenaran ini sama nilai kebenaran ini itu sama kayak gitu. Kalau nggak salah bentuknya kayak gini, BBSP gitu. Jadi sebetulnya fokusnya ke nilai kebenarannya. Kalau negasi itu sesimpel ini doang. Premisnya Q, dinegasiin jadinya gimana? Ya negasi Q gitu.
Misalnya negasi dari ini apa? Gimana cara nge-clearin ini? Gas, dapat nggak gas poinnya gas? Tuh, bagas mana sih? Oh, udah turun ya. Tapi yang aku tangkap dari pertanyaan bagas tadi itu sih perbedaan negasi. Negasi sih simpel ini. Misalnya negasi dari P dan Q. Ini negasinya gimana? Jadinya negasi P gini kan? Atau nah gini. Si tolens itu yang tadi yang ini ya. Ini ya si Q-nya doang. Kalau si negasi Q-nya dia bentuknya negasi. Tapi ketika kita simpulin nih satu paket uh, apa namanya? Satu bentuk ini P maka Q negasi Q jadi negasi P, dia akan berperan sebagai nilai kebenarannya akan sama kayak ponens. Gitu. Jadi simpel itu sih perbedaan negasi sama situ doang. Harusnya nangkep ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan boleh guys di follow up. Nah, sampai sini aman nggak? 39 dong, kalau aman 39 biar kita lanjut. Kan kemarin ini ada yang tanya juga sih teman, kayak bedain key-nya tuh gimana sih biar aman gitu. Nah ini prerequisite-nya, kenal dulu operator logikanya. Sepele, tapi ini jujur ngepangkas waktu banget kalau aku ini lagi TO langsung gitu-gitu. Nah, kalau bentuk premisnya paragraf, itu kita bisa cari premisnya dari konjungsi yang berperan sebagai operator logika. Maksudnya gimana? Ini agak masuk juga. Bahkan bentuk predikat aktif, predikat pasif itu juga berperan. Kalau misalnya kita nemuin di suatu paragraf gitu ya. Nah ini biasanya yang sering muncul. Aku udah petain, ada ini aja nih. Ada tanggal tuh ada jika P maka Q yang paling common ya. Ada P hanya Q. Ini juga P hanya jika Q. Ini juga lumayan nih. Jadi hanya jika ini sama kayak ya P maka Q gitu ya. P hanya jika Q. Ada Q jika P, paham ya maksudnya? Contohnya apa ya? Misalnya lampu menyala jika dinyalakan saklarnya. Misalnya kayak gitu kan. Ada P mengakibatkan Q, Q diakibatkan P. Kan berbeda nih. Ini aktif, ini pasif. Jadi si objek di sini dia kan jadi berpindah menjadi subjeknya kan. Jadi bergeser. Itu juga penting untuk tahu predikatnya. Q karena P, terus P sehingga Q. Ini yang sering. Selain itu, ini juga yang nggak kalah penting sih. Nah, ada Q sebab P. Mungkin bingung ya, kalau misalnya sebab sama akibat itu gimana konsepnya. Sama teman-teman, sebab sama akibat itu dia bisa kita katakan sebagai mungkin karena. Nih, aku udah di sini nih. Apa dicoret? Sebab dan akibat itu sama kayak karena, jika, kalau, apabila gitu. Misalnya nih, ada banyak warga yang mengantri untuk membeli gas LPG sebab kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Kalau kita balik, sebab kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan, ada banyak warga yang mengantri untuk membeli gas LPG. Misalnya kalau misalnya kita petain, ini jadi kayak gini. Ini jadi Q-nya kan, oh ini jadi P-nya gitu. Kalau kita balik berarti ya tinggal si sebabnya ini taruh depan aja kan sama kalimatnya. Itu bisa kayak gitu juga. Kalau yang Q akibat P juga sama. Semua alterian lolos segala macam akibat kondisi psikologis yang mendukung. Misalnya kita balik, ya udah kita tinggal taruh ke depan.
akibat kondisi psikologis yang mendukung, semua arlarian lolos remaja, bisa kayak gitu. Berbeda dengan P akibatnya Q. Enggak, ini kalau agak beda dikit, tapi ini berbeda. Budi duduk dengan Kayang. Akibatnya Budi mengalami sakit pinggang berkepanjangan. Aduh, ini contohnya ngawur sih. Tapi yang keluar di kepala kayak gitu. Ini beda nih. P akibatnya Q. Aku jelasnya kecepatan nggak sih? Hmm, aman ya? Ini harusnya udah aman. Kayak sebelum masuk gitu. Ya, nggak aman. Kenapa tuh? Nggak aman. Betul ya? Oke. Sorry. Yang aku headless sebenarnya ini. Ini sama ini. Q sebab P, Q akibat P, P akibatnya Q. Untuk pakai koma. Oh, pada intinya kalau misalnya ini harusnya bentuk premisnya pendek kalau misalnya nanti di soal. Tapi bisa berkemungkinan juga kalau misalnya premisnya itu di dalam paragraf. Jadi ya udah tinggal lihat aja kan si konjuksi ini. Untuk nanti misalnya kalau bentuknya di dalam paragraf. Ini juga gak kalah penting perbedaan dari si verba aktif ya perhatiin ya, yang sama di gitu kan. Kalau P ini kan jadi subjeknya, P mengakibatkan Q objeknya. Kalau misalnya kita balik jadi bentuk pasifnya, si Q jadi di depan kan, si objek ini jadi pasif, jadi subjeknya. Q diakibatkan P, jadi dibalik gitu. Contoh konkretnya, inflasi belum tentu mengakibatkan kondisi perekonomian suatu negara sehat. Ini jadi P-nya, P yang belakang jadi Q-nya. Kalau ini dibalikan, sakit pinggang yang diderita oleh Valentino Rossi diakibatkan oleh kesalahan membelokkan motornya di tikungan 180 derajat. Ini beda. Gitu. Ini Q-nya diakibatkan sama P-nya. Kalau kita balik, juga maknanya masih sama kan? Ya, sebenarnya itu that's why kenal sama makna imbuhan sepenting itu. Itu juga nyambung juga ke cara nyimpulin atau cara metaintermis di sini gitu. Kalau kita balik nih, kita parafrase misalnya, kesalahan membelokkan motornya di tikungan 180 derajat mengakibatkan sakit pinggang yang diderita oleh Valentino Rossi. Jadi kalimatnya berbeda, tapi maknanya masih sama gitu. Kita parafrase aja di soal ini. Gitu. Nah ini penting nih kalau misalnya kita pengen kenal lagi-lagi ya, kalau misalnya bentuknya di paragraf. Jadi harusnya bisa kita nemuin pola tuh di sini. Peletakan ada beberapa premis implikasi yang operatornya itu ini sejauh pengamatan gue aja ya. Seringnya tuh kayak gini. Sekaligus berfungsi sebagai predikat gitu. Jadi kita tahu mana subjeknya, tahu mana predikatnya, itu juga berkemungkinan besar tahu sebetulnya logika ini masuk ke ini dalam case implikasi ya. Yang jadi penyebabnya itu mana, yang jadi akibatnya itu mana, atau gampangnya jadi P, yang P-nya mana, Q-nya mana gitu. Sebenarnya PQ itu cuma simbol sih, tapi yang jelas kita bisa tahu kalau misalnya yang jadi P itu yang mana, Q yang mana gitu. Oke. Ya itu yang keluar di kepala. Jadi soalnya dadak banget, malas nyorot-nyorot. Aku bikin kayak gini. Iya juga, dorongnya. Tikungan 180 derajat. Iya benar. Nggak ada tikungan 180 ya. 360 ya harusnya. Kotak juga coy. Coba yang ini. Kalau yang contoh pertama, menurut kalian P-nya yang mana, Q-nya yang mana? Ini misalnya yang satu. Ini dua. Katanya dia biar nggak ketik panjang. Ini yang ketiga nih. Sampai selesai.
Kalau ini yang mana nih? Ini 1, oh, 2, ini 3, selesai. 1 Q 2 P. IP. Setiap imbuhan di konsekuensi di kiri aja. Nggak mesti. Karena imbuhan di pasti ada dipasifkan. Make sense. Kalau yang pertama, ini jadi key-nya bener ya. Ini P-nya. Ini simbol doang ya guys. Nggak harus peki-peki gitu. Tapi ini simbol. Kalau kita balik misalnya, perilaku umat manusia yang tidak ramah lingkungan memicu perubahan iklim. Kan bisa juga ya. Kalau yang kedua, merugikan beberapa produsen. Kondisi perputaran uang yang lesu seringkali merugikan beberapa produsen. Kondisi P seringkali merugikan Q. Yang bawah 1P 2Q karena predikannya aktifkah? Betul. Sama kayak ini kan. P misalnya mengakibatkan nggak mau ini ya. Q gitu. Jadi penting juga untuk tahu kalau misalnya yang bentuknya pasif sama yang aktif itu juga mengaruhi si P-nya yang mana, Q-nya yang mana gitu. Tapi ingat ya, ini untuk for some cases gitu. Maksudnya nggak semuanya harus kita petain kayak gini gitu. Kalau misalnya bilang opsi itu memang diminta untuk menyimpulkan kalimat yang ini misalnya, ya kita petain kayak gini. Tapi nggak semuanya itu harus kita petain kayak gini. Gitu. Jadi maksudku adalah kalau opsinya itu meminta untuk metain si kalimat ini misalnya, kita bisa metain kayak gini dengan kenal atau dengan tahu predikannya itu aktif atau pasif mungkin dan eh apa sih tahu packing yang mana jadi langsung ke-trigger gitu. Impulnya ya ini. Ngomongnya muter-muter ya. Oke, harusnya ini udah nangkap. Poinnya yang tadi ya. Ada beberapa premis ingat ya yang bisa jadi predikat juga. Coba sekarang langsung diterapin di soal. Nah, tadi kan ada yang nanya buat ningkatin atau at least latihan soal deduktif itu kayak gimana? Ya caranya pakai soal-soal kayak gini. Sok, dikerjain. Ini metain kayak gini penting sih kalau misalnya nanti bentuknya udah di paragraf ya. Harusnya udah banyak yang ngerjain ya. Karena ini ada draft kemarin. Udah jawab apa nih? Ya aku nggak tahu ini pada ngejawab kenapa masih 31 ya lumayan yang nggak jawab. Nggak bisa jawab kah guys? Posisinya error maksudnya. Atau emang sengaja nggak jawab? Tapi harusnya aman ya posisinya. Harusnya posisinya aman. Ini nggak bisa di scroll ya? Enggak. Gimana caranya deh? Oke. Nah,
Tadi nomor 2 coy. Apa diulang? Ya, aku nggak bisa scroll ini deh. Nah, coba dilihat nih. Kalau yang ini, kita diminta buat tahu mana penyebabnya dan mana akibatnya. Kalau yang kalimat pertama, kekurangan nutrisi, kalau misalnya udah tahu tadi yang operator logika sekaligus predikat, kita langsung lihat aja mengakibatkan. Berarti langsung connect kan? Oh iya, berarti yang si kekurangan ini sampai sering dia jadi P-nya kan? Yang belakangnya jadi Q-nya. Jadi secepat itu kalau kita bisa nemuin si operator logikanya. Kalau yang kedua gimana tuh? Kurangnya lala akibatnya. Tadi kan P akibatnya Q kan. Jadi yang pertama ya udah kurangnya aktivitas fisik itu sebagai P sampai selesai akibatnya sampai selesai di Q. Jadi secepat itu. Kalau yang ketiga juga menyebabkan si operator logikanya. Ini jadi langsung ketemu penyebabnya ya diskriminasi sampai tertentu, tegangan itu jadi akibatnya. Kalau yang empat gimana nih? Ketika kita berbicara dengan orang yang dipercaya, kita bisa merasa lebih lega dan mengurangi beban emosional. Ketika itu kan sama kayak kalau, apabila, jika, jikalau gitu ya. Jadi ya udah penyebabnya yang awal, yang dari jadi yang benar tuh yang apa? Yes, semuanya benar. Satu, dua, tiga, sama empat. Kayak gitu. Yang empat enggak sih, maksudnya bukan jawaban. Hmm, sama anyway ya. Beda kah? Kok beda? Jadi batok. Enggak kan ya? Harusnya. Kayak gini kan. Hmm. Tapi aku lupa. Ini harusnya ada yang ini nggak sih? Jawab. Sorry, sorry, sorry. Satu nomor. Kerja olehku. Apa ya? Oke, nomor satu aman ya. Oke, kita next. Ini berat. Ini nomor satu. Oke. Ini nomor 2 juta. Oke. Ya, suruh penyebab akibat. Harusnya dapat. Sebelas per 49. Minimal 30 nggak sih? Apalah masih menduduki top leaderboard. Gokil. Ya, jawab dong. Yang naik kan ya? Kok tadi nomor satu ini dijawab sama teman-teman. Aduh, sorry, sorry, sorry. Ada yang mau jawab nih? Naik, 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 naik. Stage. Gak ada kan? Oh,
meleset jawab penyebab akibat ya. Oke deh, kalau ada coba kita tinjau. Kalau udah nemu predikatnya, sebetulnya udah langsung bisa nih. Ini kan diakibatkan. Jadi ingat tuh, kalau pasif, Q-nya yang di depan kan, P-nya yang di belakang. Jadi satu udah mungkin gitu. Jadi ini, sama ini, sebenarnya nggak mungkin gitu. Ya tinggal ini, ke dan 4 kan sisanya. Kalau kita langsung eliminasi ya. Kalau, tuh langsung kelihatan kan, kalau oke, ini P-nya gitu. Ketiga, keterbatasan disebabkan. Ini disebabkan juga tadi pasif bentuknya, Q-nya yang di depan, P yang di belakang gitu. Sebenarnya, aduh, practical banget, cuma kalau dalam case ngerjain soal ini, ya kita bisa lihat langsung sebetulnya. Nggak perlu kita langsung baca satu kalimat gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya pengen make sure, ya boleh-boleh aja satu kalimat itu kita baca untuk ngerti konteksnya. Empat itu juga jika seorang, tiga tadi enggak ya, karena Q-nya yang di depan, P-nya di belakang. Kalau empat itu juga banget jika akibatnya, gitu. Sama aja kayak P akibatnya Q. Jadi harusnya overall mudah untuk nentuin si P-nya mana, si Q-nya mana, atau bukan P-Q sih, tapi si sebabnya mana, si akibatnya mana. Kita lihat aja si predikannya bisa, operator logikanya juga bisa. Coba kita next. Yang ini. 30 detik doang. Gampang sih ini. Masih ini. Nice one. Ini nggak ada lagi nih yang mau coba speak up. Males, oke. 9/50 tuh. Jawab. Atau mungkin pada keluar kali ya. Boleh ada sedikit more ya. Gimana nih? Halo, Halo, oke, izin jawab ya Kak J. sokin. Jadi menurut Akan di sini dimintanya formatnya tuh akibat titik-titik penyebab. Berarti kan kita nyarinya yang akibatnya tuh ada di depan gitu atau kayak apa ya? Kayak sebab gimana sih? Kalau akibat P gimana ya? Gitu ya? Atau gimana ya tadi? Iya, ya. Betul. Nah, waktu itu kan aku tuh lihat kan tadi yang nomor 1 tuh jika masyarakat beralih ke bla 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 maka, nah tuh aku langsung nangkapnya jika maka kan, jadi otomatis si penyebabnya tuh terjadi di awal, jadi P maka Q gitu. Terus yang nomor 2 teknologi apa itu blockchain semakin populer sehingga, nah kan ada konjungsi sehingga, jadi aku tuh nangkapnya ini tuh berarti penyebab dulu baru akibat gitu. Jadi teknologi ini tuh semakin populer karena si transaksi digital ini. Terus yang nomor 3 kan ada konjungsi ketika. Nah, ketika itu kan sama kayak apabila, sama kayak jika kan. Jadi aku langsung kayak narik, oh berarti ini tuh penyebabnya di awal kan, akibatnya di akhir. Jadi penyebab titik-titik akibat, bukan akibat dulu baru penyebab si formatnya. Terus yang nomor 4 mengakibatkan sih, jadi gimana ya, jadi sama kayak tadi sih, jadi penyebab dulu baru gangguan pencernaan. Jadi si gangguan pencernaannya ini tuh terjadi karena diet yang tidak teratur dan tidak sehat itu. Jadi nggak ada jawaban yang benar untuk format akibat titik-titik penyebab itu. Yo, Suni mau masuk mana Suni? Namanya Suni.
Sani. Sani. Masuk mana deh? UI, UGM. Targetnya. UI. Prodi apa tuh? Ini aja deh, fakultasnya FISIP. Aduh, ya itu. Amin, Doain ya Kak amin. Dido. Doain teman-teman nih. Sani. Pasti dong. Semoga Makasih Kak lolos Dido ya. ya. Semoga lolos. Oh ya, thank you. Gini. Nah, tadi udah benar analisisnya Sani itu. Kalau misal lihat dari operatornya doang, udah langsung dapat sebetulnya. Gak ada jawaban yang benar. Karena ini kan perhatiin lagi tuh. Tadi ada yang gue cek eh, akibat dulu baru penyebab. Nah, sebetulnya hal kecil itu apa ya? Sebisa mungkin diminimalisasi sih kalau misalnya bukan diminimalisasi harusnya kayak pas kita langsung tuh ya nggak gitu. Yang diminta tuh apa dan apakah harus pakai deduktif atau induktif kan itu nanti apalagi waktu TBK kan di waktu ya. Nah, hal kecil kayak gitu harusnya aku juga kadang masih sliver sih di hal kayak ini. Tapi yang diminta akibatnya dulu baru penyebab. Kalau diminta akibatnya dulu, udah kelihatan si operatornya. Jika maka sehingga em, ketika mengakibatkan itu semuanya juga diawali oleh si P ini. Itu si penyebabnya. Jadi yang jelas gak ada jawaban yang benar dari keempat kalimat ini. Kayak gitu. Coba yang kayak Lula apa error kali ya masuk ulang deh kayak siapa tahu bisa. Next nih coba perhatiin kalimat pertanyaannya takutnya bisa denger lagi terusnya ini masih mudah sih. Wah pas banget kebelet sorry. Nah ini banyak yang jawab benar. Nah dia mau naik lagi kah nomor berapa nih ya aku lupa 3 ya atau 4 dia mau nyoba jawab sih benar sih ini saya penyebab ada dips boleh dips. Halo dips namanya siapa nih dips Dipa siapa tadi halo suaraku ada enggak. Oke, berarti dipsnya ini lah yang dipsnya nggak mana nih dips di aku suaranya belum ada deh dips suaranya belum ada. Hah di aku doang yang enggak kok bisa gitu oh aku enggak wah
Masa ini membership only gitu, audio. Kayak live streamnya Bang Arab anjir. Enggak lah, coba dips ulang deh. Turun dulu nanti naik lagi. Enggak ada suaranya. Coba request to speak up. Sudah. Kalau dips apa ini kayak case-nya sama deh, kayaknya kayak DC-ku deh. 3 kali aja mic-nya mati coy. Bisa gitu ya? Push to talk. Kayaknya ya deh. Settingnya coba. Nggak ada. Dia tuh bisa dengar suaraku nggak sih? Oh bisa. Bisa dengar. Apa ya? Bug dari ini kah? Saya nggak bisa. Halo Kak, kedengeran nggak? Ah, nggak ada. Oke Kak, maaf. Jadi di sini aku mau menjawab pertanyaan nomor berapa ini? Nomor 17. Nomor berapa sih? Nomor berapa? Ayo. Oke, jadi di sini kan nomor berapa ya? Salah push up. Nomor 17. Buset. Itu slide-nya tuh. Bener kan? Nomor berapa sih? Aku nggak dari awal Kak, soalnya. Maaf. Apa-apa. Ya, next. Aku juga lupa sih nomor berapa. Jadi di sini kan pertanyaannya itu formatnya penyebab titik-titik akibat. Jadi kita analisis dulu satu-satu ya Kak. Jadi bisa dilihat di nomor 1 itu udah terlihat jelas nih konjungsinya jika, maka. Jadi kalau misal jika itu kan nempelnya di sebab, terus maka itu nempelnya di akibat. Jadi opsi yang pertama ini benar. Terus lanjut ada nomor kedua itu krisis finansial pribadi sering disebabkan. Di sini kan kalimatnya pasif nih Kak, jadi otomatis si P-nya itu ada di belakang, sedangkan yang Q-nya itu ada di awal kalimat. Lanjut, yang nomor ketiga, itu apabila peradaban Yunani kuno tidak mengembangkan demokrasi, mungkin sistem politik modern akan berbeda. Di sini kita bisa tahu kalau misalkan sebabnya itu udah jelas-jelas ada di awal kalimat, sedangkan si akibatnya itu ada di akhir kalimat. Jadi opsi 3 juga benar. Dan yang terakhir, opsi yang keempat itu ada akibat penggunaan teknologi digital, seni rupa kini dapat diakses dan dinikmati oleh lebih banyak orang. Jadi di opsi 4 ini udah kelihatan banget kalau misal si akibatnya ini tuh ada di awal kalimat. Jadi dia itu tidak termasuk di opsi yang benar. Jadi aku menjawabnya itu opsi 1 dan opsi 3, Kak. Oke. Dips, thank you. Dips mau masuk mana, Dips? FEB UGM, Kak. Doain ya, Kak. Prodi apa? Akuntansi, insya Allah. Bismillah. Amin. FEB ya? Kenapa nggak IE? Iya, Kak. Lebih tertarik ke akuntansi sih, Kak. Minatnya ke situ. Kamu harusnya nanya sih, kenapa nanya gitu Kak ya? Tahu banget ya. Thank you. Semoga lolos ya. Ya, makasih Kak. Amin. Ada yang lain nggak nih? Kayaknya ada jawaban lain? Ada yang nggak jawab di sini gitu? Karena ngerasa salah opsinya. Gitu. Ini aku btw masukin opsi sesuai sama airdrop ya. Bukan sudah eliminasi. Menurut kalian kalimat yang keempat itu P dulu apa Q dulu?
Itu dulu. Aku mikir P dulu deh. Ya nggak? Coba dipikir lagi. Soalnya aku mikir ini P dulu nih harusnya. Akibat pasti setelahnya penyebab. Oke, belum tentu sih. Kalau akibatnya, konjungsi akibat sama dengan karena. Nih, coba aku buka ya, KBBI. Harusnya di sini ada sih. Biar tadi nggak diterima mentah-mentah gitu. Oh, akibat tuh. Nah, ini sering kayak gini deh. Random banget. Yang kalian kayak gini juga. Apa ya? Tuh, login. Ini udah deh. Oh, ini. Ya, pakai email ya? Cara pemalasan anggaran. Udah login tapi keluar lagi. Download dah paling bener. Aku ada sih. Cuma kalau kalau di HP tuh aku nggak tahu ya updatable atau enggak. Kalau di website tuh KBBI akan bakal terus diupdate sih. Coba lihat slide yang ini deh. Saya aku agak ragu nih. Yang keempat itu akibat menurutku setelah penyebab. Tuh. Ini kan, ya nggak? Sama kayak karena jika kalau apabila ya. Jadi gimana menurut kalian? Motor mogok akibat bensin habis. Sama nggak kayak misalnya ini motor mogok karena bensin habis. Nah, jadi kalau ini gimana? Kalau yang tadi tuh penyebab dulu atau akibat dulu? Aku juga masih ragu nih. Ya, biar make sure sama-sama gitu. Mana ini ya? Ini ya, penyebab dulu atau akibat dulu? Yang kalimat bat ya. P dulu ya. Yes. P dulu harusnya. Kalau misalnya akibat ini penggunaan teknologi digital kita maknanya sebagai akibat literal gitu ya. Tapi kan pada intinya sebab konjungsi ya, sebab sama akibat dia memang konteksnya digunakan untuk sebab akibat di Indo ya. Tapi kita tahu dulu apa bedain mana yang menjadi sebabnya yang mana, akibatnya yang mana. Ternyata ya kita bisa simpulin sebab akibat tuh sebenarnya sama gitu. Maksudnya kita bisa ganti misalnya akibat ini biar nggak bingung pakai karena, pakai jika, apabila gitu. Jadi kayak dibalik kan jadinya. Yang tadi contohnya misalnya bensin habis motor mogok. Apa sih motor mogok akibat bensin habis. Kan bisa kita balik. Bisa kita gantikan motor mogok karena bensin habis. Atau motor mogok jika bensin habis. Kalau kata ini, ayo belajar lagi. Kan akibat penggunaan teknologi digital, jadi itu tuh kayak penyebab. Terus kalimat selanjutnya ya mungkin si akibatnya itu apa. Yes. Bisa kayak gitu juga. Si penggunaan teknologi digital ini akibatnya apa nih? Ya karena seni rupa kini dapat diakses dan dinikmati oleh lebih banyak orang. Terlalu tersimplifikasi, tapi itu membantu. Kalau misalnya sebab dan akibat itu bisa kita ganti kalau misalnya bingung ya dengan jika, karena, kalau, apabila. Kalau dibalik jadi seni rupa bisa diakses karena penggunaan digital. Yes, bisa kayak itu.
Seni rupa kini dapat diakses dan dinikmati oleh lebih banyak orang karena penggunaan teknologi digital. Ini juga bisa. Jadi di sini jawabannya yang mana? 1 iya, 2 enggak, 3 iya, 4 iya. Jadi nggak ada ya jawabannya. Salah opsinya sih lebih tepatnya. Nggak ada opsi 1, 3, dan 4 gitu. Tapi ini based on yang ini hard drop gitu. Jadi aku nggak ganti-ganti opsinya sama soalnya. Oke, harusnya udah aman. Coba next. Nih, perhatiin soalnya. Jangan lupa. Berapa menit selesai? Wah, cepet juga. Udah sejam. Nggak kerasa deh. Fungsinya nggak ada ya? Nggak seru nih. Fungsinya. Nah, tiba-tiba selesai. Apalah masih bertahan. Oke, next siapa nih? Tadi udah ada Dips ya. Sekarang siapa nih? Kita bisa will tahu. Jadi yang ikut ini harus naik nih ya. Mau nggak? Mau ya? Mau nggak nih? Yang kena spin, kita paksa untuk speak up. Oke, kita agak otot gerak dikit. Agak otoriter dikit. Nah, tampak naik. Siapa nih? Bis, oh enggak, belum. Kesa. Hah? Kok di tengah? Oh, Kesa. Sok atau sudah kesepakatan. Kesepakatan siapa? Jadi itu satu arah. Ini orangnya udah keluar kali ya. Adakah Kesa? Maaf nyala. Yes, ini di record. Self record. Ini ada nggak nih? Kesa. Belum Jus, ini masih pemanasan sih. Ini nggak ada nih Kesa nih. Nggak ada kah? PPT. Kuisis sih ini, bukan PPT. Boleh. Itu tadi itu link yang tadi ini bisa di copy aja. Ini nanti akun kalian harus jadi akun Quizzes admin. Oke, kalau nggak ada yang lain deh. Oh, Justicia mau speak up. Boleh Jus, naik Jus. Tapi nggak dapet duit ya. Nah ini kalau nggak ada mau ulang-ulang terus ya. Yesus. Sepeda. Mau nyatu yang operator. Boleh di SS sih kalau misalnya pengen cepat. Nanti aku balik slide ya. Oh ini nggak ada nih. Siapapun dia, siapapun. Masa nggak ada yang connect nih? Ya terlalu mudah juga sih. Tapi
biar nggak satu arah gitu. Oke, Lula. Terima kasih Lula sudah meramaikan. Ada geseran. Oh, sakit Lula. Gimana ya? Gimana ya? Ini bahas per nomor dulu ya. Jadi nomor 1 tuh pengembangan mobil otonom semakin maju karena algoritma AI dapat memproses data sensor dalam waktu nyata. Ini kayak yang nomor sebelumnya sih udah dibahas. Kalau misal gimana ya, gampangnya tuh habis karena tuh itu tuh sebagai penyebabnya gitu loh. Gimana ya, gak bisa ngejelasin, maaf ya kalau aneh ngejelasinnya. Terus kalau nomor 2 tuh seni kontemporer harus bertransformasi dan menciptakan pengalaman baru bagi penontonnya akibat eksplorasi estetika yang berbeda. Ini juga udah tadi aku kasih contoh yang motor mogok akibat bensinnya habis. Itu kayak bisa di apa Yes. ya, pernyataan nomor 2 ini Bolak-balik ya. bisa disamain gitu sama tuh. Terus nomor 3, kurangnya akses ke sumber belajar yang memadai di daerah terpencil dapat diakibatkan oleh ketidakadilan dalam distribusi pendidikan. Nah, ini kata diakibatkan menurut aku juga formnya tuh diakibatkan penyebab gitu loh. Jadi aku selalu ngelihat ke pattern sana sih. Terus nomor 4 itu mengatur waktu untuk berolahraga dengan baik dapat meningkatkan produktivitas. Akibatnya, itu sebenarnya tipis banget ya. Akibatnya sama mengakibatkan tuh menurut aku tipis banget, tapi diakibatkan tuh formnya tuh lebih beda dari kata akibat yang lain. Nah, ini tuh penyebab dulu baru akibat, kayak gitu sih. Bingung Ya. sebenarnya kalau ngejelasin formnya gimana, tapi itu. Jadi yang nomor 4 itu dia tuh penyebab dulu baru akibat gitu. Jadi yang Jawabannya mana tuh? 1, 2, dan Semuanya 1, 2, 3, 4 ya? enggak, 1, 2, 3 aja kalau aku. 1, 2, 3. Yang ini apa sih? Akibat dulu ya? Oh ya. Yang nomor Betul. Oke. Thank you ya Lula ya. Masih FKG Pride kan? Masih doain ya teman-teman. Gokil. Amin. 40 amin, doanya terkabul. Amin. 1, 2, 3. BTW yang tadi sebutin Lula tuh yang ini. Yang ini nih. Mana sih? Nih. Sama ya. Hati-hati beda. Karena kan kalau kita lihat ini kan adanya dia sebagai rujukan akibatnya. Akibat darinya ini balik kemana? Ya balik ke misalnya nih Budi duduk dengan Kayang. Akibatnya Budi mengalami sakit pinggang berkepanjangan. Nah, ini kan balik ke sini kan. Jadi penting sih untuk tahu sukanya. Kayak gitu. Berapa soal lagi ya? Enggak ya? No. Salah. Make sure. Kayak nih. Ini soal masih melihat.
memimpin jauh, apalah, ternyata. Dan mostly udah benar sih. Mau spin lagi kah? Atau ada yang mau speak up? Udah. Please naik, please. Yang dapat naik, yang dapat naik. Yang dapat naik. Nasa. Ada nggak nih ya? Asa. Halo, Asa. Berkenankah untuk memberikan alasannya? Atau Justice deh, boleh deh. Terus kalau misalnya nggak ada Asa. Soalnya dari ini, dari Ajo yang terbaru. Jus, naik Jus. Atau siapapun deh. Nggak ada nih. Bentar ya. Aku sing ora katon telune. Ndek, Rutin ya. ora botin botin anak. Boleh ti? Udah. Lama. Krisis. Nggak ada nih. Oke deh. Oke. Yang diminta tuh penyebab dulu, akibatnya yang kedua. Kita lihat aja. Berarti kan si sebab ini dia kan jadi apa? Sama kayak jika kan. Karena bila gitu. Berarti ini ya jadinya kan berarti yang filsafat ini. Kalau yang kedua P sehingga Q. Kalau ini Q diakibatkan oleh P. Kalau ini P kalau maka Q. Jadi ya kelihatan yang menggunakan format penyebab akibat. Wah dan 4 kan. Cepet kan? Kalau untuk kerjaan soal kayak gini ya. Jadi ini enak sih buat ngedrill atau ngebiasain buat metain premis gitu. Terutama di logika implikasi ya kasusnya. Ya ini terakhir ya sih. Oh enggak, dua dari terakhir. Ya ada buktinya kan nggak ada. Oh masih ada yang salah. Tapi nggak apa. Mostly udah benar. 11, 6. Kayak gitu. Hmm. Ada yang mau jawab lagi nih? Siapa nih yang nggak ada kah? Hilman ketika apa nih Hilman? Hmm, 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 hmm. Hilman mau kah? Boleh Hilman.
tiba-tiba nuju ke orang. Oke deh. Kalau kita lihat ini tuh yang diminta akibatnya dulu. Satu udah kelihatan tuh. Karena yang di belakang, ya udah, dia jadi P kan? Q karena P. Kedua, apabila tuh Q dulu. Ketiga, sebab sama kan? Q dulu. Keempat, menyebabkan. Enggak, ini P dulu baru Q. Yoi, jadi yang tepat 1, 2, sama 3. 4 kenapa enggak? Dia kan predikat aktif tuh menyebabkan. Jadi kebijakan ini yang jadi P-nya, banyak orang yang jadi Q-nya. Untuk jawab soal ini sih sesimpel itu ya. Jawab soal ini. Kalau nanti udah masuk logika dalam paragraf, harusnya ada adjustment lain. Maksudnya kayak kita nggak sesimpel itu sih buat sini. Tapi seenggaknya tahu atau dapat sense-nya gitu. Kalau misalnya si P-nya yang mana, Q-nya yang mana gitu. Kalau nanti terutama di logika dalam paragraf ya, yang bentuk teksnya itu panjang. Selain bisa untuk nyimpulin itu sebenarnya ini bisa kita dapetin keywordnya loh teman-teman. Misalnya kan induktif tuh juga teksnya panjang. Ada satu paragraf atau lebih. Kita bisa tinggal nulisin poin-poinnya doang. Oh, predikannya ini, subjeknya ini, bisa kita tulis tuh. Banyak perusahaan, misalnya ngadopsi AI. Jadi, bisa dibilang kita bisa ngelakuin simplifikasi di kepala ya. Bisa langsung kebayang. Informasinya jadi nggak terlalu banyak kan jadinya. Itu drop terbaru. Terbarunya PHD ya. Berapa berarti? 21? 20-an deh. Aku lupa. Last questions. 008 ya. Ya kan terakhir kan? Ya, terakhir. Penyebab dulu baru akibat. Ini masih mudah juga. Wih, gokil. Apalah menduduki apa yang kabinet. Apalah siapa nih? Gokil kan. Semuanya keren. 18/5 kayak tadi banyak yang masuk cuma keluar. Soalnya gampang. Jujur ya sih aku juga agak bosan sih. Tapi nggak apa, bisa kita buat latihan. Alex ya? Betul-betul. Terakhir, ada yang mau closing kah? Iya juga. Ada sisaan. Hilman mau closingan? Hilman Ford. Atau siapa deh? Bebas. Anjir kalau live coy. Kalau live bis tuh seru juga ya. Kalau live rame coy. Gak ada ya? Oke deh. Closing aku aja deh. Penyebabnya yang pertama, akibatnya yang kedua. Langsung kelihatan tuh. Kalau, apalagi menyebabkan, jika, sehingga. Simpel banget ya. Tapi kalau konteks implikasi, kita pahamin.
dari si P-nya mana. Jadi ini bisa jadi salah satu cara buat nentuin si P-nya yang mana, si Q-nya yang mana, atau penyebabnya yang mana, akibatnya yang mana, kayak gitu. Jadi, makin cepat nemu operator logikanya, harusnya tuh bisa makin cepat ngerjain soalnya gitu. That's why itu, tadi aku bilang, deduktif tuh 3 point-nya PU lah, gampangnya. Kita bisa ngandelin banyak di sini, sama kuantitatif sebetulnya. Dan sebenarnya harusnya kita maksimalin semuanya. Tapi maksudku adalah, so far kalau aku Latsol tuh, karena deduktif yang sering lancar, kayaknya ya, jadinya aku bilang, deduktif tuh 3 point gitu. Padahal, harusnya kan semuanya dimaksimalin. Kayak gitu. Jadi, gitu ya, balik lagi teman-teman. Di slide, mana yang aku tekanin tadi ya? Ini, di logika dalam paragraf, ya ingat ya, ini first step-nya doang. Jadi nggak sesimpel itu. Kalau misalnya pengen lebih dapat lagi sense-nya, ya kita harus mulai dari sini. Kalau misalnya bentuk soalnya itu berupa teks gitu. Kalau aku nggak tahu yang teman-teman 5% udah dapat atau belum, tapi di kelasnya Kak Dela tuh kan udah kita lagi di bab apa ya kemarin, silogisme kualitas simbolannya. Tapi intinya ada teks panjang gitu ya. Dan kita nggak perlu langsung baca semuanya kan. Lihat aja si opsinya dan lihat operatornya pakai apa. Kalau pakai dan atau, ya kita treatnya pakai yang dan atau dong. Kalau misalnya itu induktif berarti pakai induktif. Kalau operator implikasi menyebabkan kayak tadi sebab akibat itu juga pakai implikasi gitu. Pada intinya memetakan premis ini nggak bisa kita kesampingkan sebelum terjun ke logika dalam paragraf. Kalau struggle-nya di logika dalam paragraf, ya pecah kan berarti. Kalau misalnya pecah tuh maksudnya artinya deliberate. Kalau aku kenalan DP gitu ya. Kita latihan yang ini dulu, yang terbiasa dengan konjungsi-konjungsi tadi nih. Konjungsi karena, konjungsi apa tuh, mengakibatkan, disebabkan, akibat, ini ya. Tadi katanya mau ada yang SS boleh nih. Di SS dulu. Kalau mau nyatu. Letakkan ini, jika P maka Q, P hanya jika Q, Q jika P, dan seterusnya. Ini juga penting sih. Ini Q sebab P, Q akibat P. Oh, yang tadi udah belum? Yang ini ya? Nah, sorry. Dari sini. Ini udah ya. 1, 2, 3. 1, 2, oke ini harusnya udah. Ini kayaknya penting juga. Jadi pas TO super pengen dapat berapa? Udah lama banget. Aku TO terakhir Desember awal nih. TO lagi besok ya. Berapa ya? 780. Kalah di kuantitatif. Itu yang, aduh, kuanti itu masih PR banget. Kalian kalau PU gimana tuh struggle-nya? Ngerjain lama di mana? Deduktif, induktif sih maksudnya lumayan kepegang ya. Deduktif, kalau kuantitatif tuh yang, waduh, core ini. Kantor ya. Iya, induktif bikin malas. Induktif jangan kejauhan deh. Maksudnya jauhan tuh artinya pola soal per tahunnya coba. Biasanya tuh model sih. Oh, induktif juga bakal ngerjain akhir sih lihat nih. Kalau di UTBK nanti ya. Kuanti deh juga. Oke teman-teman, seperti itu. Pada intinya itu ya, tujuan dari DO ini sebetulnya pengen nekenin kalau pemetain premis itu seperti itu. Dan juga kalau kita makin kenal operatornya, harusnya bisa makin cepat ngerjain soalnya. Ini in case di logika deduktif ya.
Ingat tadi lagi ada review. Karena nyambung juga sama soal-soal di airdrop tadi, jadi ya udah aku sambungin sama konsep ini aja. Kayak gitu. JJ asli, this was very helpful. Oke, terima kasih juga. M. Selamat. Hah? Kok bukan itu tadi ya? Pokoknya itu ya, si AI, Hasan Aizah. Selamat. Dan terima kasih. Ini UN. Gimana cara bikin ini? Nge-lag deh. Ada babe. Hah? Oh, ada babe. Halo, Be. Kayaknya itu dulu deh. Kok yang tadi harusnya udah kena access-nya ya? Yang ini metan rem di sini. Kita set, tekan itu. Maafin. Oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sudah 1 jam 37 menit. Jam berapa nih? 5:30. Aku mau cari kucing dulu. Kucingku hilang. 47 orang. Semoga lolos ya. Gak ada. Oh, ada bapak ya? Sorry. Jadi nggak notice. Lagi ya. Simbolnya udah kayak tadi ya. Ya sih. Yang pada ininya itu. Itu tadi buat deduktif. Semoga nanti ada soal-soal induktif lah airdropnya. Terus bakal bahas TO-nya nggak tahu ya. Jujur lagi overwhelmed banget teman-teman. Maksudnya kayak nggak bisa se-free itu untuk DO itu. Aku masih ngejar target. Kuantum eksistensial itu bukan janji ya. Ada sebagian. Iya, tuh. Tergantung deh. Maksudnya dia tuh jadi premisnya atau jadi si kesimpulannya gitu. Paham nggak sih maksudnya? Jadi harus ada ya, harus kesimpulannya gitu deh. Kayak kita harus ngerti soalnya dulu dong. Dia letaknya jadi apa gitu. Iya nggak sih? Saya kan ada juga kan kalimat eksistensial yang jadi premis kan. Semua pelari adalah perenang. Sebagian perenang adalah pemain bola. Terus kesimpulannya apa misalnya gitu. Dia kan nggak jadi janji kan. Nggak mesti jadi janji kan. Misalnya juga kesimpulannya bisa sebagian, bisa jadi kesimpulan. Silogisme nggak sih itu? Silogisme ya. Kuantor. Aku juga pengen bahas kuantor deh. Nextnya kayaknya kuantor. Tapi itu udah ada rekamannya. Kalau misalnya pengen diakses, sapi di bukan kelas season lalu gitu. Oke, aku end dulu recordnya.